Baru saja jam 10 WIB, saya mimpi lagi. Di kamar Cici, saya ngeringkuk seperti anak kecil dan suaranya seperti anak perempuan yang sedang merajuk. Hati saya berbicara, jika saya mau tidur di sini dengan Cici, Mama, dan Koko. Saya takut, Pak. Saya belum siap. Saya merasa masih belum melekat pada Bapak dan juga anak-anak masih butuh saya. Mimpi Doanya, itu Pak. bisa lahir dari perasaan takut. Mimpi itu juga bisa gangguan dari alam roh. Tapi wanita ini harus dipersiapkan masuk surga. Perlulah ini pribadi, tidak bisa saya jawab sedikit begini. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1205 bersama dengan Dr. Andris. Mari kita mulai. Baik, dari wanita usia 50 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Banten, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam, senang sekali dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eras dan tim Abam. Kali ini ada hal lain yang mengganjal di hati yang ingin saya tanyakan kepada Pak Eras. Pak Eras pernah mengatakan bahwa pacaran untuk Tuhan artinya tidak pacaran dengan yang tidak seiman. Bagaimana dengan yang beragama lain, Pak? Beragama Katolik ini maksudnya? Ya. Bagaimana dengan beragama lain mati Katolik? Oke, terus. Ya. Bagaimana saya harus menyikapinya? Mohon petunjuk kalau dari ada Pak keluarga Eras. yang pacaran dengan agama lain, Iya, Pak. dengan yang Katolik. Iya. Kita harus bisa membedakan antara Katolik dengan agama lain yang non-Kristen. Sebenarnya Katolik itu sebenarnya Kristen. Dulu kita semua ini Katolik. Iya, betul, Pak. Lalu terpisah menjadi Katolik Roma, Katolik Ortodoks. Ortodoks dan Katolik Roma. Roma pecah kemudian menjadi Protestan, terus nanti muncul Baptis dan lain-lain. Ya. Semua kita juga sebenarnya dulu dari satu akar Katolik. Ya. Artinya umum. Tapi bukan Roma Katolik loh. Betul, Pak. Oke. Nah, kita melihat kalau menikah dengan agama lain itu perbedaannya tajam jelas. Kalau Katolik tidak tajam. Tetapi prinsip-prinsip ajaran yang berbeda dengan Protestan itu akan menjadi masalah. Akan menjadi masalah. Tetapi tidak seberat kalau agama non-Katolik atau non-Katolik dan non-Kristen. Ya, Pak. Kecuali ada orang-orang Katolik yang sangat fanatik dengan Katoliknya. Ya. Dan ini seringkali terjadi konflik. Ya, sama dengan kalau Protestan sangat fanatik atau Reform sangat fanatik, dia akan menentang Katolik dengan sangat keras. Ya. Tetapi kalau seseorang yang memiliki jiwa inklusif, ya masih bisa menerima Katolik sebagai saudara seiman. Dan menurut saya mestinya kita menerima orang Katolik juga sebagai saudara seiman. Kalau sudah masalah pernikahan, ini masalah beda. Tapi jangan lihat Katoliknya dulu. Orang harus yang pertama dewasa rohani. You nikah dengan orang Protestan pun, sesama Protestan kalau nggak dewasa rohani percuma. Iya, Pak. Percuma. Ada orang Katolik yang lebih dewasa mental daripada orang Protestan yang tidak dewasa mental. Tetapi kalau mau ideal, sebaiknya mestinya sesama iman, satu gereja, satu pengajaran, satu doktrin. Tapi kalau ini Katolik, jangan kita pandang itu sebagai agama lain. Memang ada masalah, tapi tidak seberat kalau itu agama lain. Oke, cukup jelas ya? Ya, Pak. Jadi jangan terlalu resisten maksud saya. Ya. Masih harus diberi ruangan untuk bisa menerima dan mengarahkan. Kecuali Katoliknya Katolik fanatik. Betul. Ya, ini memang sulit ya. Bapak ini sulit kalau menghadapi begini ya. Tapi bersyukur kalau masih Katolik. Ya. Kalau agama lain udah lebih sulit. Agama lain pun juga ada beberapa kriteria. Ada agama lain tapi tidak nyerang. Tapi ada agama lain yang menyerang. Ini masalahnya. Nangkep ya? Udah teruskan. Nah, didoakan dulu saja. Ya. Digumuli. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun. Cukup. Oke. Shalom Pak Eras yang baik. Pak, ini adalah pernikahan saya yang kedua. 6 tahun lalu, waktu itu saya masih kuat bekerja. Saya harus menjadi tulang punggung di rumah tangga ini karena suami saya matanya bermasalah.
Tapi suami ternyata egois. Dia hanya menjadikan saya pembantu, supir, dan suster tanpa gaji. Karena dia tidak senang jika saya ingin melakukan kegiatan bersosialisasi, bahkan untuk pulang menjenguk adik saya di kota lain pun susah untuk minta izinnya. Kenapa kamu menikah dengan pria macam ini? Hah? Kamu diperbudak, kamu kehilangan hidup. Salah kamu. Mungkin waktu itu kamu ingin seorang yang bisa mendampingi kamu. Dan kamu tidak tanya Tuhan pasti. Tidak tanya dengan baik. Kamu kejeblos terus. Lama-kelamaan itu membuat saya semakin tidak memiliki gairah lagi untuk bekerja, ditambah faktor usia. Padahal saya juga ingin melakukan kegiatan pelayanan, tapi dilarang karena saya harus cari uang. Dia tidak cari orang, cuma numpang hidup. Yeah. Maaf ya, kamu itu bodoh. Dengan keadaan sekarang, di mana cari uang tambah susah dan kondisi tubuh saya yang semakin lemah, akhirnya saya menjadi beban bagi anak saya karena dia harus membantu saya bayar listrik dan air. Lalu kamu menikah dengan seorang pria yang hanya numpang hidup, menyusahkan, udah tuh menguasai. Itu pria tidak tahu diri. Yeah. Kasihan kamu, kenapa jadi bodoh begini? Yeah. Itu merupakan beban bagi anak saya karena saya tahu keadaan anak saya. Saya malu, Pak. Tapi bagaimana lagi karena kondisi saya tidak sanggup, harus ngurus suami, mengurus rumah tangga, kerja sendiri tanpa pembantu, dan juga harus cari uang. Iya, jadi sopir, jadi suster, terus. Saya masih semangat untuk kerja pelayanan, tapi suami melarang dan nggak suka. Dia maunya saya fokus kerja cari uang. Iya, jadi ATM. Terus. Sekian cerita saya. Semoga Pak Eras bisa memberi saya pandangan apa yang harus saya lakukan. Saya kayaknya kenal kamu deh. Terus. Saya berdoa Bapak tetap sehat. Terima kasih Pak Eras yang baik hati. Kamu itu kan walaupun berumur, saya tahu kamu cantik. Artinya bukan wanita yang tidak punya pesona. Saya yang menikah dengan pria ini. Dan saudara kamu duduk bersebelahan di gereja. Betul. Aduh, kasihan kamu. Kamu hanya ingin status punya laki-laki. Kamu nggak tanya Tuhan dengan baik. Saya nggak tahu latar belakang suami ini bagaimana. Dia matanya bermasalah, kamu jadi sopir. Dia udah tua, kamu jadi suster. Dia nggak punya uang, kamu jadi ATM-nya. 4. Dia dipakai kuasa gelap melarang kamu pelayanan. Iya. Udah, sekarang jawabannya kamu sendiri yang bisa menjawab. Udah, itu aja. Udah, cukup. Baik. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 53 tahun, single, dari Banten, Jemaat Gereja Karismatik. Shalom Pak Eras, saya mau tanya Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pak Eras bilang misalnya orang Buddha yang suci bisa masuk surga, tapi sebatas warga. Maksud kata yang tidak percaya akan dihukum apa ya Pak? Terima kasih Pak Eras. Orang yang jelas mendengar firman Tuhan tidak menerima, jelas dihukum. Tapi ada orang-orang non-Kristen yang tidak mengerti. Misalnya bahwa sepeda itu memang buat dipakai untuk tunggangan, gitu. Dia tidak tahu dan tidak menunggangi, ya nggak salah. Tapi dia mesti ngerti, Pak. Dengar, kamu yang ngerti, kalau dia nggak ngerti. Dan harus tahu bahwa tidak semua orang menjadi umat pilihan. Jadi kalau orang Buddha misalnya bukan umat pilihan, ya jangan dipaksa menjadi Kristen. Nanti jadi Kristen pun juga nggak karuan malan. Lalu apa fungsinya kita menginjil, Pak? Menjadi saksi. Pasti ada orang-orang yang bisa diselamatkan. Dan kalau diselamatkan itu berarti harus sempurna seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Nah, di sini ada rahasia Tuhan, siapa yang jadi umat pilihan dan siapa yang bukan jadi umat pilihan. Oke? Yes. Ada orang yang tidak mendengar Injil, salah mendengar Injil, harus kita tahu ini. Atau hidup di zaman sebelum Yesus. Yang salah mendengar Injil ini loh. Pak. Nah, orang Kristen saja dari kecil jadi Kristen masuk neraka juga bisa. Kenapa? Dia tidak percaya. Percaya itu berarti harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Orang yang percaya Yesus harus serupa dengan Yesus. Kalau tidak, dia tidak percaya berarti. Oke. Ngeri nggak? Iya, Pak. Oke, teruskan. Jadi gemes ya. Iya, Pak. Karena banyak orang Kristen juga tidak percaya Yesus. Betul, Pak.
Dia hanya percaya secara akali tapi tidak menyerahkan diri, karena percaya artinya penyerahan diri, pisteuo. Iya. Nggak usah bicara orang Buddha atau orang Islam, orang Kristen aja nggak selamat Iya. karena tidak ikut Yesus. Apalagi orang Buddha yang tidak pernah mendengar Injil atau mendengar Injilnya salah. Dan memang bukan umat pilihan, jangan mengenakan ukuran baju kita ke badan orang. Saya tidak menghakimi orang Buddha atau orang Muslim atau agama lain. Karena masing-masing orang itu memiliki panggilan yang berbeda dari Allah. Ada orang yang dikhususkan menjadi umat pilihan, ada yang tidak. Oke? Oke, Pak. Jelas. Yes. Selanjutnya dari pria usia 27 tahun, single dari Jayapura, Jemaat Gereja Katolik. Ya. Bagaimana supaya iman kita dapat bertumbuh dan tetap hidup percaya kepada Roh Kudus? Dia harus doa tiap hari dan mendengarkan khotbah yang benar dari hati Tuhan. Dan saya menawarkan doa pagi jam 5 di Jayapura jam 7. Ikuti True.id, Anda akan menemukan kehidupan iman yang bertumbuh. You can try it. Kamu dapat mencoba ini. Dan alami kuasa Tuhan. Karena dari kesaksian semua yang ikut True.id diubahkan Tuhan. Betul nggak? Betul, Pak. Amin. Oke. Selanjutnya dari pria usia 33 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Jawa Timur. Shalom, sebelumnya saya bertanya Lukas 10 ayat 25 sampai 37 di episode 1198 tentang sesamamu manusia dan sudah terjawab. Siapapun adalah sesamamu manusia, lalu mengapa Tuhan Yesus memberi perumpamaan bila sesamamu adalah siapapun? Oh ya, Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa siapapun termasuk orang Samaria, gini, termasuk orang Yahudi yang ditolong oleh orang Samaria. Iya, betul. Jadi siapapun yang membutuhkan pertolongan, itu sesamamu. Itu maksud Tuhan Yesus. Iya. Siapapun. Lintas agama, lintas budaya, lintas suku, lintas ras. Tapi dalam iman Kristen dikatakan, sebaiknya terutama saudara seiman. Iya, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari NTT Jemaat Karismatik. Bagaimana konsep persepuluhan zaman sekarang dan pada masa Taurat? Ya jelas dulu 12 suku, satu suku tidak mendapat bagian, yang 11 memberikannya untuk yang satu ini. Sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Nah sekarang nggak bisa lah. 1000 jemaat, setiap orang kasih perpuluhan. Wah, gereja bisa kaya. Pendeta apalagi kalau berhak terima perpuluhan seperti beberapa gereja di mana pendetanya berhak terima perpuluhan. Kecuali jemaat hanya 10 orang atau 11 orang atau 12 orang, 13 orang. Lalu semua memberi perpuluhan, cukuplah untuk pendeta itu hidup. Iya, Pak. Boleh dipakai untuk pendeta. Betul. Sebenarnya yang saya tidak setuju bukan soal 1/10-nya. Karena di Alkitab mengajarkan segenap hidup kita milik Tuhan. Sekarang bagaimana Roh Kudus memimpin setiap individu untuk mengelola harta milik Tuhan. Berapa persen yang diberikan. Itu Roh Kudus saja. Atau kadang-kadang ya, kita punya 3 rumah, 1 rumah kita jual untuk penginjilan, untuk pelayanan gereja, dan lain sebagainya. Tergantung Roh Kudus. Jangan diatur persentase. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 68 tahun, janda memiliki 2 anak di Jakarta. Shalom Pak Erastus, saya Jemaat online. Saya waktu gadis adalah orang yang kurang baik atau suka tidak dengar nasihat orang tua. 2 kali diaborsi setelah dan sebelum nikah. Bulan September ini saya 2 kali dirawat di rumah sakit karena jantung. Dan sudah 3 minggu ini saya memimpikan suami, koko, mama, dan cici. Yang sudah meninggal mungkin ya? Iya, Pak. Betul nggak? Belum tahu ya. Oke, terus. Baru saja jam 10 WIB saya mimpi lagi. Di kamar cici saya ngeringkuk seperti anak kecil dan suaranya seperti anak perempuan yang sedang merajuk. Hati saya berbicara jika saya mau tidur di sini dengan cici, mama, dan koko. Dalam bulan September, saya 4 kali memimpikan orang yang sudah meninggal. Suami, mama, koko, dan juga cici. Sudah meninggal kan? Oke, terus. Saya takut, Pak. Saya belum siap. Saya merasa masih belum melekat pada Bapak dan juga anak-anak masih butuh saya. Apa arti dari mimpi saya ya, Pak? Mohon doanya, Mimpi itu Pak. bisa lahir dari perasaan takut. Mimpi itu juga bisa gangguan dari alam roh. Ya. Tapi wanita ini harus dipersiapkan masuk surga ini. Ini perlu dilayani pribadi.
ya perlu layani pribadi. Nggak bisa saya jawab sedikit begini. Udah usia harus layani pribadi, tapi saya sarankan doa pagi bersama-sama tetap. Oke. Selanjutnya wanita usia 20 tahun, mahasiswa dari Jawa Timur, Jemaat Karismatik. Shalom Opa Eras dan tim Abam, Mama dan saya sudah mengikuti pengajaran Opa Eras sejak saya berumur 9 tahun. Udah. Makanya manggilnya Opa. Oh. Dulu album Opa Eras yang berjudul Pulang jadi lagu sehari-hari saya. Bahkan mau tidur juga dengar lagu itu dulu baru bisa tenang. Sekarang saya sudah remaja dan merantau ke Jawa Timur untuk berkuliah, sudah semester 5. Banyak kejadian dan pengalaman yang saya alami. Salah satunya saya punya pengalaman pahit di salah satu gereja. Bukan GSKI. Bukan GSKI, betul. Ya. Saat itu awal semester, saya PDKT dengan suatu laki-laki di kampus. Dia sangat baik dan rohani. Tentu hubungan ini saya beritahukan kepada mama dan mendapat restu. Posisi saya saat itu bergereja di salah satu GSKI kota saya. Namun belum ada ibadah youth. Singkat cerita, saya diajak ikut ibadah youth gereja laki-laki ini. Dan saya cukup aktif karena senang mendapat komunitas Kristen yang sebaya dan obrolan kami seputar firman. Namun, salah satu leader akhirnya mengetahui bahwa saya juga ikut ibadah di GSKI. Saya diberi statement harus pilih salah satu. Sejak saat itu, saya mulai merasakan perubahan perlakuan dari teman-teman youth kepada saya. Tidak semuanya begitu, tapi ada beberapa orang termasuk leader saya. Saya mengatakan satu kalimat, leader kamu itu pasti bengkok hatinya. Tidak mungkin dia orang baik. Dia harus tahu roh apa yang ada di GSKI. Dan saya pasti tahu bahwa roh GSKI sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau sampai dia menolak, ada yang salah dalam rohnya dia. Oke. Sikap mereka menunjukkan seperti saya harus pisah dengan laki-laki yang PDKT dengan saya. Mereka sangat welcome dengan laki-laki ini, namun tidak dengan saya. Saya mengagumi leader saya saat itu, tapi semua berubah. Saya sakit hati dan marah karena orang-orang ini Kristen, tapi tidak mencerminkan pasti kekristenan yang kelakuannya nggak benar. benar. Leader ini pasti tidak benar. Kalau roh dia benar, dia tahu roh apa yang ada pada saya yang menjadi leader dari GSKI. Mungkin jika saat itu saya hanya Kristen KTP dan tidak paham suara kebenaran, saya bisa undur dari Kristen. Ya, atau mungkin nggak ditolak. Tapi begitu dengar GSKI, mereka ada resisten. Karena memang GSKI ini menggetarkan kerajaan kegelapan. Oke. Singkat cerita, puncak dari masalah ini adalah saya dan laki-laki ini memutuskan keluar dari gereja ini. Ketika bicara dengan leader ini, tetap saya yang dipojokkan. Setelah kami pamit keluar, anak-anak youth mereka masih beberapa kali mengusik laki-laki yang bersama dengan saya. Hal itu membuat saya semakin marah dan benci. Setiap kami bertemu di kampus atau di kawasan kota, luka saya terbuka kembali. Sekarang saya dan pacar saya sudah stay di GSKI dan bantu pelayanan. Kami juga dipercayakan untuk menjadi pengurus inti komunitas Kristen di kampus. Komunitas resmi di bawah nama kampus dan bersifat interdenominasi. Ada ibadah setiap hari Jumat, kami yang mengatur pembicara ibadah tersebut. Beberapa kali saya undang pembicara dari GSKI. Anak-anak yang bergabung dengan youth gereja lama saya tidak mau ikut komunitas Kristen di kampus yang kami pimpin. Saya denial. Saya selalu bilang kalau sudah tidak kepahitan lagi dengan orang-orang ini. Tapi di lubuk hati paling dalam, saya masih memelihara kebencian dan luka ini. Saya merasa gagal jadi orang Kristen yang benar. Oh, nggak perlu kamu merasa gagal. Saya kagum, saya salut dengan integritasmu. Kamu sudah benar-benar mengenal suara kebenaran. Suara kebenaran yang kita pelajari benar-benar dari Roh Kudus. Itu mengubah kita. Jelas. Jadi kalau orang menolak, ada yang salah dalam hidup orang itu. Karena jelas harus ada pemisahan antara orang benar yang mau dikuduskan dan mereka yang tidak benar. Terus. Opa Eras, saya harus bagaimana? Tetap dalam integritas mengikuti suara kebenaran dan tidak peduli apa ini penilaian orang terhadap kita. Kamu seperti Opa Eras, dijahat-jahati, difitnah-fitnah bahkan, bukan hanya disesatkan. Saya diam. Dan kita lihat waktu nanti. Oke. Saya masih merasa berhak untuk marah dan sulit melepaskan. Jangan marah. Kamu ikuti Opa Eras, diam. Berarti seharusnya saya belum boleh pelayanan ya Opa Eras? Kamu pelayanan. Tidak peduli apa kata orang. Kalau mereka ikut
gereja di mana kamu ikut persekutuan, itu belum tentu hidupnya benar, bukan? Iya. Belum tentu hidupnya benar, karena dasar pemikiran mereka salah. Iya. Oke. Maaf, saya ikut suara kebenaran, tapi ternyata saya masih terlalu buruk. Nggak apa-apa sayang, tapi kamu punya integritas bagus dan kamu akan bertumbuh. Sekian cerita dan pertanyaan saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Terima kasih Opa Eras dan tim. Allah Bapa sertai selalu. Ini Amin. kuliahnya di Jawa Timur ya kuliahnya ya? Iya Pak. Iya. Iya, dia pindah kerja. Iya, betul Pak. Dan dia orang Jawa Timur, tapi sekarang keluar, tapi masih di Jawa Timur ya? Iya. Oke, mungkin di Malang, Surabaya ya. Betul. Senang ya, kita ketemu orang-orang begini. Iya. Heran loh, orang tuh kalau dengan GSKI udah kayak ajaran sesat, lebih sesat dari agama lain. Iya. Iya, dia tidak tahu bagaimana orang-orang diubahkan lewat GSKI. Memang kita melihat sekarang rata-rata pendeta nggak benar, atau gereja nggak benar. Maaf, pendeta bukan dari gereja. Rata-rata persekutuan gereja nggak benar. Sebagian, tidak semuanya. Iya. Jadi tidak heran kalau mereka pasti menentang kita, karena roh mereka bukan roh yang bersih dari Allah. Ya. Oke. Baik Pak. Selanjutnya dari wanita usia 48 tahun, memiliki 3 anak dari Jakarta, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, umur berapa anak-anak bisa dibaptis dan apakah boleh ikut perjamuan kudus untuk anak remaja yang belum dibaptis Pak? Baptisan itu lambang kematian. Anak jangan dipaksa dibaptis. Tapi ketika mereka bersedia untuk meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru, harus dibaptis. Nah, umur berapa boleh perjamuan kudus? Ketika anak tahu apa artinya korban Yesus, dia sudah mulai bisa terima perjamuan kudus. 9, 12, 13, 14 tahun. Jangan nunggu dibaptis. Nggak ada aturan begitu. Makanya kemarin saya juga lihat ada anak remaja, kenapa di gereja nggak ikut di perjamuan kudus? Saya berkata kepada pengurus, ikut. Karena kita dulu, bukan kita dulu sampai sekarang, tapi sekarang saya jarang ya. Ketika kita perjamuan kudus, anak remaja ikut lalu ikut perjamuan kudus. Nah, harus ikut, justru mesti ikut. Menghayati korban Yesus. Makanya kalau perjamuan kudus, ingatkan saya supaya yang dibawa ikut perjamuan kudus nanti. Di lewat TV maksudnya. Oke. Ya gitu ya. Selama ini gimana? Selama ini gitu juga ya. Oke. Ikut remaja ikut. Oke. Saya punya anak perempuan, Pak. Dia umur 16 tahun. Dia juga bergereja di Rehoboth dan dia berkata jika dia belum mau dibaptis karena dia belum tersentuh dalam hatinya. Walaupun dia selalu rajin ke gereja dan berdoa malam kalau sebelum tidur. Bisa 20 menitan. Bagus loh. Dia juga berkata dia belum mau dibaptis karena menurutnya kalau sudah dibaptis dia akan takut berbuat salah. Ya mestinya setelah dibaptis kalau salah ya minta ampun. Jangan nunggu suci baru dibaptis. Engkau nggak pernah dibaptis nanti. Dia tidak mau seperti teman-temannya yang sudah dibaptis tapi karakternya masih ngomong kasar dan lain-lain. Dia juga masih meraba-raba tentang Tuhan. Ya jangan menjadikan pengalaman melihat teman jadi membuat tidak dibaptis. Ya jangan kita terikat, terkendala, terhimpit oleh pengalaman melihat teman-teman sampai tidak dibaptis. Jangan. Baptis lalu belajar hidup suci. Kalau gagal ya minta ampun, Tuhan akan didik kita. Tapi Pak, kalau saya perhatikan, setiap kali dia berkata salah atau berbicara kasar, baik kepada temannya atau siapapun, dia selalu menyadari dan minta maaf. Iya. Sudah ada kepekaan dalam dirinya ketika dia berbuat salah. Bagus. Dia tahu dia salah, tapi dia berkata bahwa walaupun dia tiap hari berdoa, tapi hanya seperti berterima kasih, mengucap syukur dan menceritakan tentang hari yang dia jalani setiap hari, serta meminta maaf setiap hari kepada Tuhan jika dia ada berbuat salah. Hal itu seperti mengulang atau menghafal setiap hari dalam doanya. Jadi belum terasa sungguh-sungguh dalam doa. Dia selalu mau ikut perjamuan kudus. Dia berkata kalau dia mau belajar kenal Tuhan dulu sebelum dibaptis. Apakah boleh Pak dia berpikir seperti itu dan ikut perjamuan kudus? Ikut perjamuan kudus ya. Dibaptis mestinya ya, tapi jangan dipaksa. Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu buat Bapak dan tim. Semoga Tuhan selalu memberkati Pak Eras dan semua tim. Anakmu ini bagus. Ini perempuan anaknya. Iya Pak. Bagus, anakmu bagus. Kiranya Tuhan melindungi anakmu dalam nama Yesus Kristus. Okay. Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Kalimantan Timur. Jemaat Gereja Protestan Kesukuan, Pak. Iya.
Shalom Bapak Erastus dan tim, saya ingin bertanya. Setelah merantau, saya terbiasa mengikuti doa pagi dan mendengar khotbah lewat radio. Namun setelah menikah, saya kehilangan akses tersebut dan mulai beribadah di sebuah gereja karismatik di kota saya. Suami saya sering mengingatkan dengan berkata, "Kamu yakin dengan pilihanmu? Lihat saja, apakah jemaatnya benar-benar dipedulikan seperti pendetanya yang makmur?" Meski begitu, saya tetap beribadah di sana bersama anak saya selama sekitar 10 tahun. Saya bahkan ikut dalam doa puasa 40 hari dan mantap bergabung dengan kelompok kecil. Di kelompok kecil ini, kami saling mengunjungi jika ada anggota yang sakit dan tempat ibadah bergiliran. Setelah 3 tahun, saya mulai belajar memimpin pujian dan menyampaikan firman. Meski materi khotbah sudah disusun, namun ada suara di hati saya yang berkata, "Jangan-jangan nanti kamu ditolak." Khotbah sering menekankan tentang berkat dan janji Allah, tetapi saya mulai merasa tidak nyaman karena mereka serakah. Saya berpikir, apakah benar meminta Tuhan untuk memberi berlipat ganda jika saya memberi sedikit? Apakah saya bisa bertanggung jawab atas berkat itu? Apakah saya tetap akan rendah hati? Suatu hari kami mengunjungi seorang ibu yang sakit, lalu mendengar tentang seorang pendeta yang mengalami kecelakaan parah dan dirawat di ruang ramai. Dia tidak mendapat bantuan dari sesama pendeta, dan gembala di kotanya hanya menelpon tanpa mengunjungi. Hati saya sangat sakit melihat kondisi ini, dan saya bingung mengapa tidak ada yang membantu, padahal banyak yang hidup berkecukupan. Hanya satu orang yang rela merawatnya. Sementara komunitas kami pun tidak ada tindakan terkait dana. Kami hanya mendoakan pendeta tersebut. Setelah itu saya pulang dan merenung, apakah saya beribadah di tempat yang benar? Saya memutuskan untuk mengirim 500.000 dari uang 800.000 yang saya miliki kepada orang yang merawat pendeta itu. Hebat ini orang. Terus. Sejak saat itu saya tidak lagi berani datang ke gereja tersebut. Beberapa teman mengajak saya kembali, tapi saya selalu beralasan sibuk. Ya, karena gereja Anda ini memang tidak membawa orang ke surga. Iya. Gereja kemakmuran itu gereja yang tidak membawa orang menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Iya. Di balik itu, saya takut kehilangan apa yang saya dapat dari doa pagi, puasa, dan khotbah di truth.id jika kembali ke komunitas tersebut. Jangan kembali ke komunitas itu, jangan. Anda cukup ikut saja Rehoboth online atau gabung bikin satu persekutuan menggunakan Smart TV, ikut kebaktian ibadah raya hari Minggu, jam 9, jam 11, atau jam setengah 6 sore. Meski begitu, saya merasa kehilangan interaksi dan dukungan dari komunitas. Buat komunitas baru yang sama-sama mencintai suara kebenaran. Kalau mengikuti doktrin gereja yang Anda sebut, saya tahu itu kemakmuran, berkat-berkat. Tidak mendidik orang kepada kesempurnaan, kekekalan. Iya, terus. Saya bingung apakah saya boleh ikut komunitas di tempat Bapak? Boleh. Dan apakah keputusan saya untuk tidak kembali ke gereja tersebut sudah benar? Sudah benar, jangan kembali ke gereja kemakmuran itu. Saat ini saya beribadah di gereja suami dan ikut doa, tapi tetap mengikuti program di Truth ID. Terima kasih Tuhan memberkati. Benar. Lebih baik Anda ikut home. Nanti diarahkan ya. Atau bikin pos PI di tempat Anda. Kalau nggak salah Kalimantan Timur itu mana ya? Samarinda Pak, Balikpapan. Oke, nanti kita arahkan aja. Langsung ke arah kita aja. Ya. Anda bikin pos PI, kami dukung. Itu lebih baik. Oke ya. Cukup ya. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Sampai jumpa.